Oke, lanjut kerjasama mantap antara Indonesia Turki, bos. Nah, jadi kalau selama ini perhatian kita banyak tertuju pada frigate kelas Istif yang sedang dibangun bersama Turki, kali ini muncul bocoran yang jauh lebih panas nih, bos. Datang langsung dari seorang analis pertahanan Turki baru-baru ini, yaitu Mr. Ahmet Alemdar di akun media sosialnya, di mana beliau juga adalah seorang pendiri bersama dan co-founder majalah Defense Turk dan portalnya. Tak hanya beliau, akun military enthusiast Turki yaitu Turkey Centuries juga ikut mengangkat isu yang sama, bos. Dilaporkan bahwa ketertarikan Indonesia kini tak hanya berhenti di frigate Istif, justru mereka katakan perhatian Indonesia mulai bergeser kepada dua platform yang jauh lebih besar, jauh lebih mahal, dan tentu saja jauh lebih mengerikan, yaitu TF-2000 Air Defense Destroyer dan satu lagi adalah Anadolu LHD, landing helikopter docknya Turki, bos. Nah, lantas bagaimanakah pernyataan mereka? Mengapa tiba-tiba mereka mengaitkan Indonesia dengan dua platform sangar itu? Apakah dua kapal perang itu juga akan dibegal? Mengapa Indonesia kepincut? Apa ambisi Indonesia sebenarnya? Bagaimana dampaknya pada program kapal induk helikopter PT PAL yang katanya dulu mau di-launching tahun 2028? Penasaran beritanya? Cus! Markilas, mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, jadi admin kutip dari bocoran oleh analis pertahanan Turki, Ahmet Alemdar, bahwa ketertarikan Indonesia terhadap destroyer TF-2000 dan kapal induk drone LHD Anadolu ini bukan sekedar angin kosong belaka, bos. Aromanya jelas cukup pekat nih. TF-2000 sendiri merupakan proyek destroyer pertahanan udara andalan Turki yang saat ini sedang dikembangkan untuk menjadi kapal tempur paling kuat dalam armada Angkatan Laut Turki. Kapal ini diperkirakan dapat membawa hingga 96 sel peluncur vertikal, bos, alias Vertical Launcher System VLS, artinya puluhan rudal anti pesawat, anti rudal, hingga rudal jarak jauh bisa dibawa sekaligus dalam satu platform. Sederhananya, jika frigate bertugas bertarung dan berpatroli, maka TF-2000 Air Defense Destroyer ini akan bertugas menjadi tameng raksasa yang dapat melindungi seluruh gugus tempur dari ancaman udara, bos. Ngeri sodap. Sementara itu, Anadolu LHD merupakan kapal LHD yang cukup sangar nih. Panjangnya mencapai sekitar 232 meter dengan bobot lebih dari 27.000 ton. Kapal ini awalnya dirancang sebagai kapal serbu amfibi, namun kemudian berevolusi menjadi drone carrier pertama di dunia setelah Turki mengembangkan drone tempur Bayraktar TB3 yang mampu lepas landas dari dek kapal, bos. Dan perlu kalian tahu, kita juga banyak membeli drone-drone tempur dari Turki, sehingga hal ini cukup masuk akal, bos. Kemampuan Anadolu LHD ini pun juga bukan kaleng-kaleng, di mana satu kapal ini dapat membawa pasukan marinir, kendaraan tempur, helikopter, drone pengintai, drone serang, hingga pusat komando bergerak. Jadi kalau TF-2000 tadi adalah tamengnya menciptakan perisai, maka Anadolu bisa menjadi panggung utama proyeksi kekuatannya, bos. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa Indonesia tiba-tiba dikaitkan dengan dua kapal tempur besar ini? Apakah TNI Angkatan Laut memang sedang menyiapkan lompatan besar menuju armada laut kelas dunia? Blue Water Navy? Simak penjelasannya sampai habis, bos. Oke, jadi kalau kita lihat peta Indonesia, balik lagi ke peta ya, jawabannya sebenarnya cukup sederhana. Negara kita ini bukan negara kontinental, bos. Kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Artinya, tantangan pertahanan Indonesia tidak berhenti di garis pantai doang. Tantangan kita sebenarnya berada di laut lepas. Karena itulah dalam beberapa tahun terakhir muncul pembahasan mengenai kebutuhan kita untuk membangun Blue Water Navy, angkatan laut yang mampu beroperasi jauh dari wilayah nasional dalam waktu lama. Bahkan Turkey Centuries pun juga melaporkan bahwa Jakarta kini menginginkan angkatan laut yang sepenuhnya
mampu beroperasi secara blue water, bos. Nah, disinilah kombinasi frigate Istif, TF2000 dan Anadolu terlihat masuk akal. Frigate Istif akan menjadi tulang punggung armada pengawal. Kapal ini bertugas melaksanakan patroli, peperangan anti kapal selam, pengamanan jalur laut, dan pengawalan gugus tempur. Di belakangnya berdiri TF2000 sebagai perisai udara raksasa. Radar dan rudal jarak jauhnya dapat melindungi seluruh armada dari serangan udara modern karena dia adalah kelas Air Defense Destroyer, bos. Kemudian di dalam pusat formasi terdapat Anadolu. Kapal ini dapat membawa drone tempur Bayraktar TB3, drone pengintai, helikopter marinir hingga kendaraan tempur untuk operasi amfibi. Dengan kombinasi gacor itu, Indonesia bukan hanya mampu menjaga wilayah sendiri, tapi juga mampu menggelar operasi jauh dari pangkalan utama, mengamankan jalur perdagangan strategis, hingga memberikan respon cepat terhadap krisis di kawasan. Menariknya ya, konsep seperti ini juga sejalan dengan tren peperangan modern masa kini, bos. Di mana drone semakin murah, drone semakin mematikan. Dan kapal induk drone ini mulai dianggap sebagai solusi yang lebih ekonomis dibanding mengoperasikan kapal induk konvensional penuh. Apalagi, analis Turki ini menyebut, katanya, siapa tahu proyek bersama bisa diwujudkan. Nah, artinya ada potensi, ada kemungkinan juga Indonesia mengincar transfer teknologi LHD dari Turki untuk diwujudkan bersama PT PAL Indonesia. Nah, pertanyaannya, apakah ada potensi pembangunan LHD oleh PT PAL bersama dengan negara penikmat kebab ini? Nah, jadi kalau bocoran dari analis pertahanan Turki, Ahmet Alemdar, dan akun Turki Century tadi benar-benar mengarah ke ketertarikan Indonesia terhadap Anadolu LHD, maka ada satu skenario yang admin rasa bisa jauh lebih gacor dibanding sekedar membeli kapal jadi, bos. Yakni membangun kapal LHD bersama PT PAL di Surabaya. Nah, jadi seperti yang kalian tahu, seperti video admin yang dulu-dulu, kalau kalian ingat, PT PAL sebenarnya sudah lama memiliki konsep landing helicopter dock atau LHD generasi baru yang pernah dipamerkan konsepnya. Bahkan dulu tulisannya launching 2028, ya kan? Apalagi kalau mendapat dukungan program dan mitra teknologi yang tepat, maka proyek ini benar-benar bisa menyala, bos. Nah, disinilah Turki bisa masuk ke dalam cerita. TCG Anadolu bukan sekedar kapal amfibi biasa. Kapal sepanjang 232 meter itu telah berevolusi menjadi drone carrier modern yang mampu mengoperasikan Bayraktar TB3, helikopter, pasukan marinir, hingga kendaraan tempur dalam satu platform. Jika pengalaman Anadolu ini dipadukan dengan kemampuan produksi PT PAL yang telah sukses membangun LPD kelas Makassar dan kapal ekspor untuk Filipina dan UEA, hasilnya jelas bisa jadi lompatan besar bagi industri galangan nasional. Dipadukan dengan desain Turki, produksi di Surabaya, dan disesuaikan untuk kebutuhan TNI Angkatan Laut sebagai penjaga negara kepulauan terbesar di dunia. Apalagi jika nantinya dikawal oleh frigate merah putih, kapal PPA, Istanbul class, bahkan sampai dipayungi destroyer TF2000, maka jelas Indonesia akan memiliki kombinasi armada yang sangat serius untuk mewujudkan visi Blue Water Navy itu, bos. Nah, tapi balik lagi ya, tentu hingga pertengahan 2026 ini semua ini masih sebatas analisis dan spekulasi. Namun satu hal yang menarik, diskusi yang dulunya hanya terdengar seperti mimpi basah para netizen-netizen barbar Indonesia, kini mulai dilihat serius oleh analis pertahanan internasional, bos. Dan kalau arah anginnya terus seperti ini, bisa jadi tahun 2028 ke atas bukan hanya menjadi tahun peluncuran sebuah kapal baru, melainkan awal lahirnya era baru kekuatan maritim Indonesia. Mantap, mantap, jos.